berbeda paham. Poin ke-14 ini juga ada ini ada cerita juga Ustadz. Dan rencananya beliau mau datang, cuma ternyata kok nggak datang lagi. Jangan-jangan udah terkontaminasi. Jadi ceritanya begini Ustadz, saya punya teman, ya teman akrab lah, biasa ngaji juga. Dia menikah dengan seorang perempuan, yang perempuan ini masih di dalam Islam jamaah. Nah. Kemudian saya tanya, ini kemungkinannya dua, dia yang keluar atau antum yang masuk? Saya bilang. Dia bilang enggak. Kalau saya masuk nggak mungkin Ustadz, katanya dia. Ya mungkin istri saya udah mulai open minded katanya. Nah, sehingga pernikahan tidak sekelompok itu ternyata ada Ustadz. Nah, sementara di sini pemirsa dikatakan mereka yang beda pemahamannya itu yang poin ke-14, mereka mempunyai pengertian orang jamaah menikah dengan selain orang jamaah itu boleh. Berarti menurut teman-teman Jokam menikah di luar jamaah nggak boleh. Nah, padahal saya punya cerita terjadi pernikahan Ustadz. Bagaimana ini? Apa kemungkinannya ini? Ditonah juga kah? Yang pertama, dari mana mereka meyakini hal ini tidak boleh menikah? Ya, berangkat dari takfir tadi, keyakinan kafir. Sehingga dalil yang selalu mereka ungkap itu yang paling sering penerobos ulamanya mereka, wala tankihul musyrikati hatta yu'min, wala tunkihul musyrikina hatta yu'min. Jadi pakai dalil itu. Janganlah kalian menikahi wanita-wanita musyrik. Jadi luar itu musyrik semua. Kalau ditanya, loh ada yang nggak nyembah patung? Ya kafir lah, samalah sak golongan gitu. Jangan menikahkan putrimu dengan laki-laki musyrik. Pakai dalil itu. Ada dalil lagi yang lahunna hillul lahum walahum yahilluna lahun. Mereka yang kafir, yang laki-laki tidak bagi wanita muslim. Pakai dalil itu. Jadi sebenarnya berangkat dari masalah tampaknya kafir. Udah mukmin kafir ini udah poin yang prinsip banget di antara mereka. Berarti udah ini bukan sesuatu yang tabu lagi untuk mereka mengkafirkan kita ini bukan sesuatu yang tabu, karena ayat yang dipakai pun ayat-ayat yang dalam Al-Quran betul-betul untuk orang yang kafir gitu. Sampai tidak boleh menikahkan perempuan mukminah dengan laki-laki musyrik, kemudian dia laki-laki nggak halal untuk kalian perempuan muslimah. Waduh, ini karena jadi mereka menganggap kita kafir. Dari poin ini, kalau ada di antara mereka yang menikah dengan jalan jamaah, itu langsung ada kalanya langsung dihukumi murtad, ada kalanya masih diramut lah, diramut menurut bahasa mereka diramut, diopeni se, artinya barangkali dia tobat, yang bukan yang dia bisa menarik. Ada dakwahnya di situ. Siapa tahu memang niatnya untuk mendakwai. Masih ditunggu. Tapi tolong ya teman saya ini ya, hati-hati, jangan-jangan antum target dakwahnya ini. Jadi mereka yang ketiga masih mereka nilai orang ini bahasa mereka tuh daldul, jamaah daldul. Daldul itu nggak tenanan cara jamaah, nggak begitu paham gitu. Sehingga tadi ada perlu pengramutan, ada yang kalau mereka nggak butuh mereka buang langsung, mereka buang. Saya pernah ingin menyadarkan ini, masalah ini di forum Tabayun terakhir. Saya kalau bicara dalil mereka akan berdalih pokoknya mangkulnya gitu kan, nggak bisa kan. Lalu saya tunjukkan seperti yang saya ceritakan yang lalu, bagaimana ya dulu kalau tangklet saya bilang, saya tanya para sesepuh ini, dulu Bapak Haji Nur Hasan, saya manggilnya Mbah Haji Nur Hasan, kan menikahi wanita-wanita yang bukan jamaah, terus pun dini ke hukumnya. Dan bagaimana hukumnya? Berapa semua abang ireng yang imamnya, yang menantunya semua itu. Katanya nggak boleh. Diam saja, saya bilang. Waktu itu saya haluskan bahasanya. Kalau saya bilang, saya nggak ragu. Berarti Bapak Haji Hasan ngerti hukum dong. Saya bilang. Mantap. Ngerti hukum dong. Berarti orang di luar jamaah kita boleh dinikahi. Boleh dinikahi. Nah kalau boleh dinikahi berarti muslimah dong. Berarti muslimah. Tapi diam aja mereka 1000 bahasa. Tidak ada jawaban. Tidak ada. Atau mungkin jawaban seperti yang antum bilang tadi, mungkin untuk mendakwahi, untuk narik, nggak ada juga jawaban itu. Mereka setelah saya urus-urus, ya kenapa apa yang saya ungkap kok nggak ada yang jawab? Ada yang cerita bahwa ada ijtihad dari Bapak Amir. Dalam forum tabayun itu kita nggak boleh bertanya, kita nggak boleh membantah, cukup mendengarkan saja. Nah, terus tabayunnya buat apa?
Subhanallah. Saya batin batumu raison jawab. Seperti